97,6 Unima FM, musik terbaikmu, Kriwat Unima dan kawan Bima. Saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus penipuan mengatasnamakan bea cukai ya. Bea cukai masih menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk melancarkan modusnya, para pelaku tidak jarang memasang foto pejabat bea cukai untuk memalsukan identitas mereka. Lantas, penipuan pada bidang apa saja yang sering mengatasnamakan bea cukai? Dan tips apa juga nih dari bea cukai agar Kriwat Unima dan kawan Bima tidak tergiur dan menjadi korban penipuan? Temukan jawabannya hanya di Radio Talk Show Unima FM dengan bea cukai Magelang pastinya ya. Nah, tema kita kali ini adalah penipuan mengatasnamakan bea cukai. Kalau gitu Ferdi mau saya halo dulu buat narasumber dari bea cukai Magelang. Assalamualaikum Pak Siswanto, pejabat fungsional bea cukai ahli pertama. Pak Siswanto, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Pak Sis? Sehat ya Pak Sis ya? Bakar teri di rumah mertua. Cakep. Kabar kami baik-baik saja. Luar biasa, Pak Siswanto. 1 poin buat Pak Siswanto. Kriwat Unima. Ini apaan pun kasih nilai. Oke. Pasti sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan nanti juga bakal ditemenin sama Mbak Lela, pelaksana pemeriksa bea cukai ya Pak ya? Ya. Dan pastinya Kriwat Unima, jangan lupa juga buat bertanya di 0811 2533 876. Dan pastinya juga jangan lupa untuk gabung di streaming www.876unimafm.com, live Instagram di @876unimafm, sekarang juga Kriwat Unima ya. Oke, kalau gitu aku pengen ke Pak Sis. Pak Sis, boleh diceritakan dong Pak, tupoksi bea cukai itu apa sih Pak? Baik Mas Ferdi, jadi nama kami itu bea cukai kan, bea cukai. Berarti sebenarnya kami itu punya 2 tugas di sini. Yang satu adalah tugas kepabeanan, yang kedua adalah tugas di bidang cukai. Nah, bea dan cukai sendiri itu adalah merupakan sebuah instansi di bawah Kementerian Keuangan, ya, berbentuknya direktorat, disebut sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini ada 2 kegiatan ya, kepabeanan dan cukai. Kepabeanan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi kalau kepabeanan itu seluruh barang yang keluar masuk Indonesia atau daerah pabean itu diawasi sama bea cukai. Baik barangnya maupun sarana pengangkutnya. Di sini mungkin kapal, mungkin pesawat, mungkin kendaraan mobil ya, itu diawasin sama bea cukai. Demikian juga sebenarnya sama orangnya sebenarnya Mas. Oh gitu Pak. Orangnya pun sering mungkin Mas Ferdi pernah dengar ya. Ada orang di bandara membawa morfin semuanya di dalam perut, pernah dengar itu kan? Iya, Nah, berarti kan karena orangnya itu juga diawasin sama bea cukai. Dari gerak-geriknya ternyata membawa barang berbahaya. Nah, itu. Jadi baik barang, orang maupun sarana pengangkut itu diawasin sama bea cukai. Itu berhubungan dengan kepabeanan. Kalau cukai ya jelas ya, pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu yang cukai-cukai yang rokok-rokok itulah. Nah, itu seperti itu, Mas Ferdi. Oke. Terima kasih Pak Siswanto ya sudah menjelaskan tupoksi bea cukai untuk Kriwat Unima dan juga kawan Bima pastinya. Mbak Lela, selamat datang di Unima FM. Selamat siang Mas. Selamat. Kayak berdiri Solo Pak ya? Kalem ya Pak ya? Kalem. Terima kasih Mbak Lela. Padahal tema kita hari ini tuh penipuan ya kan? Dia ini. Padahal kalau bisa dibuka ini wajah saya, wajah Mbak Lela kan wajah baik semua ya kan. Kalau ini materinya penipuan mengatasnamakan bea cukai. Tadi bea cukai nggak mungkin nipu ya kan. Wajahnya baik-baik kok ya kan. Benar sekali. Apalagi wajah Mbak Lela ya kan. Jangan naksir loh Mas Rodin. Udah punya soalnya Mbak Lela ya. Oke. Baik, terus untuk penipuan nih Pak Sis dan juga Mbak Lela yang mengatasnamakan bea cukai ini, untuk bidang mana saja yang sering terjadi? Yang paling sering terjadi nih, jadi sebenarnya ada 2 nih yang sering terjadi, yaitu pertama adalah terjadi pada kasus barang kiriman. Ini biasanya kaula muda dan kaula menengah menuju tua. Nah, kemudian modus barang lelang. Nah, kalau lelang itu biasanya kaula agak tua sampai tua. Nah, itu generasi kolonial ya Pak. Kolonial. Oh gitu, ya. Sebutannya generasi kolonial ya. Oke. Jadi bidang kalau saya masih milenial Mas ya. Oke. Ini Ferdi agak kurang yakin.
Saya juga Mas. Jadi untuk bidang-bidang yang sering terjadi untuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini ada seputar kasus barang kiriman, modus barang lelang juga Grawat Unima. Nah, untuk yang kasus barang kiriman nih Pak Asis dan juga Mbak Lela, bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini gitu? Ini Mbak Lela aja ya? Boleh, silakan Mbak ini Lela. Mendengarkan Biar soal Grawat merdunya. Unima tuh bisa kenal sama Mbak Lela. Besok lagi Iya. kalau ini talk saya. Salam kenal dulu kepada pendengar Unima. Yes. Kalau bahas tentang Mhm. barang kiriman ya, satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bahwa dari sisi kepabeanan, bea cukai itu tugasnya adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean atau secara gampangnya Iya. keluar masuk Indonesia. Sekali lagi keluar masuk Indonesia. Jadi untuk barang antar pulau atau antar kota atau bisa disebut dengan barang lokal, ini bea cukai tidak mengawasi. Nah, kasus yang sering terjadi adalah pada barang kiriman, contohnya ada pesan barang dari luar negeri, kemudian dibayar dan beberapa hari kemudian ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai bea cukai. Saya tekankan, yang menelpon bukan bea cukai ataupun oknum bea cukai, tapi memang penipu yang mengaku sebagai bea cukai. Kemudian orang tersebut menginformasikan bahwa barang yang dipesan ternyata bermasalah dan ditahan sama bea cukai. Lalu yang diminta untuk membayar sejumlah uang untuk menebus barang itu. Kalau tidak, maka akan ditangkap. Kemudian orang tersebut akan mengirimkan nomor rekening pribadi. Karena Mbak atau Mas ketakutan, akhirnya ditransfer sejumlah uang ke rekening tersebut. Setelah itu barang juga akan tidak sampai ternyata. Bahkan beberapa hari kemudian orang tersebut bisa menelpon lagi untuk meminta tambahan transfer, dan berdasar pengalaman, orang yang tertipu bisa berkali-kali. Dia tidak sadar bahwa dia sedang ditipu. Jadi penipu tuh pintar banget ini ya, apa sih namanya, cari peluangnya juga ketika nanti yang korbannya itu sudah panik duluan. Wah, transfer lah. Iming-iming juga oke gitu kan. Dan pasti Grawat Unima harus ini dong, harus tahu tipsnya gitu kan. Nah, yang bakal Ferdi tanyain ke narasumber, gimana sih caranya untuk mengetahui biar Grawat Unima dan kawan Bima itu tidak tertipu gitu. Ya. Silah. Jadi gini Mas Ferdi. Ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman. Jadi kalau orang itu ditelepon, di situ itu ada istilahnya itu kayak hipnotis ya. Sebenarnya bukan hipnotis. Iya. Sebenarnya ada 3 pertanyaan berturut-turut yang ditanyakan sama si penipu ini. Apabila dijawab iya, maka akan bisa terkena semacam hipnotis. Oke. Bener itu. Contohnya gini ya. Halo, dengan Mas Ferdi. Iya, dengan siapa ini Pak? Mas ini dari kami, dari perusahaan jasa titipan di mana nih? Di Cengkareng. Cengkareng, ya. Mas Ferdi tinggal di Magelang. Iya Pak. Apakah Mas Ferdi pesan barang dari luar negeri? Iya Pak. Nah, habis itu pasti akan langsung kena. Oh, Pasti ganti biasanya itu, langsung Pak, ya? diteruskan. Maaf Mas, ini barangnya ditahan di Cengkareng. Oh. Ternyata barangnya Mas ada barang berbahaya dan Mas harus menebus uang sekian. Seperti itu. Waduh. Dilanjutkan seperti itu. Jadi kalau ada 3 pertanyaan berturut-turut dan dijawab iya, itu biasanya langsung masuk ke alam bawah sadar dan akan dilanjutkan terus menerus, akan di inilah sama si calon penipunya akan diputar-putar dan Jadi kita ikut pasti alurnya dia ya mengikuti Pak ya? alurnya. Iya begitu. Oke. Jadi Orang itu udah takut duluan gitu ya Pak. iya, pokoknya kalau 3 pertanyaan itu jawab iya, itu penipu udah bisa langsung masuk. Ini pengalaman karena saya pernah ditipu. Serius Pak? Benar, saya dulu itu pernah tapi saya jadi malu nih ya. Maksudnya dari penipuan atas nama Tapi bukan instansi atau bukan mengatasnamakan bea bukan cukai. ya, bukan. Bukan. Berarti orang lain, oknum orang lain. ya? Jadi saya Oke. pernah beli sesuatu di toko online gitu ya. Kemudian dia dibatalkan karena apa namanya, terjadi masalah katanya. Habis itu saya turun transfer lagi, ternyata saya transfer itu nomornya bukan nomor tagihan saya, tagihan orang lain saya bayarkan. Waduh. Itu bodohnya saya waktu itu. Tapi Dan- saya jadi malu di sini ceritanya. Nggak apa-apa. Ini baru Karena pertama saya cerita lu padahal. Grawat Unima juga perlu apa sih, mendengarkan sharing juga dari narasumber langsung gitu kan. Nanti dikiranya ini cuma buat-buatan, enggak, ternyata ini ada real kejadian dari Pak Siswanto sendiri Grawat Ya, Unima. tapi kalau dulu saya bukan mengatasnamakan bea cukai ya, kalau itu atasnamakan apa namanya, penjualan online lain. Ya. Jadi seperti ini, yang sering terjadi nih ya, kalau online ini ceritanya gitu seperti ini. Jadi saya tuh udah sering banget ada orang ke kantor saya, ke kantor kami ini, dia pernah tertipu. Pertama, modusnya seperti ini biasanya. Modusnya itu dia itu lewat Facebook semuanya ya. Oke, Lewat Facebook, kemudian ternyata ada orang nge-add ke dia. Biasanya yang gampang kena itu ibu-ibu Iya. atau mbak-mbak lah. Nah, yang kena. Ada orang dari luar negeri, mengakunya luar negeri, orangnya bule ataupun ini ganteng ya, habis itu nge-add ke dia, habis itu dia dilayani, kemudian tiba-tiba dia memberitahukan bahwa
karena saya cinta kamu saya kirim barang. Oh iya Pak, Iya, true story sama-sama. temenku juga kayak gitu pernah Pak. Oh, gitu. Dari aplikasi Sama ya? juga. Nah, betul. Iya. Habis itu dia kirim barang. Di situ nanti ada yang nelpon lagi biasanya dari ngaku sebagai perusahaan jasa titipan ataupun ngaku sebagai bea cukai biasanya. Ngaku bahwa ibu mendapatkan kiriman dari namanya ini, gitu kan. Dia kan karena udah pertama dulunya pasti bilang iya kan. Habis itu ternyata barangnya ada uangnya dan harus ditebus namanya. Yes. Nah, tebus sekian. Nah, ibu itu kemudian menghubungin si ininya, si yang pertama itu pihak yang temannya dia ya kan yang di itu kan. Menghubungi dia pasti jawab iya. Padahal ini udah kerja sama sebenarnya. Dan Yes. itu sebenarnya dua orang yang saling duduk bareng kali ya, bukan bener-bener ada Satu di ruang bareng gitu iya, lah ya bukan modusnya. Cengkareng di satu luar gitu sebenarnya bukan. Habis itu dijawab iya. Kemudian kalau nggak percaya ini dikasih alamat untuk track barang kiriman kan ada ya kalau Ada namanya tracking barang barang kiriman kan ya. Dia kasih alamat itu. Nah, biasanya dia sudah mempunyai website sendiri atas nama sebuah perusahaan tapi bukan perusahaan beneran ya. Kemudian dikirim ke dia, ya benar ibunya pun nge-track pun ya benar pasti barangnya dari Cengkareng. Padahal itu websitenya bukan website perusahaan jasa yang murni ya, Bang, maksudnya yang benar ya, yang real, yang beroperasi. Jadi itu memang pembuatan si penipu tersebut. Akhirnya semakin percaya si wanita itu. Kemudian habis itu ditransfer lah. Setelah ditransfer, biasanya itu ada lanjutannya bahwa barangnya itu ternyata belum bisa keluar, ternyata harus tambahan lagi, dikirim lagi kan, sampai 2 kali. Biasanya itu setelah 2 kali baru dia ke kantor kami. Pak, apakah saya benar saya mendapatkan barang kiriman ini kok saya dimintain sama bea cukai, biasanya seperti itu. Begitu kita cek menggunakan aplikasi kami tersendiri ya, karena bea cukai kan sebenarnya ada aplikasinya yaitu www.beacukai.go.id melalui menu tracking ya menggunakan nomor si pengiriman. Nah, begitu kami cek di situ ya nggak ada ya kan. Nggak ada memang karena nggak ada barangnya sebenarnya. Yes. Tetapi kemudian dia menunjukkan pada kami, ini loh Pak alamatnya. Di sini ada kok. Ternyata saya cek emang bener ada. Nah, terus setelah saya secara cermati, ternyata itu alamatnya alamat bikinan sama si cowok di luar negeri itu. Iya, itu seperti saya sempat hampir bingung 1 jaman tuh saya mikir kok nggak ada tapi di sini ada bener. Ternyata itu memang bukan pemilik perusahaan jasa titipan yang benar ya. Jadi itu memang bikinan alamat itu bikinan sama si penipunya memang. Kemudian ibu itu baru sadar dan tipuannya tuh nggak sedikit loh Mas, bisa puluhan juta itu. Wah, itu dia. Kasihan kan? Saya dengar aja udah kasihan, apalagi kalau saya mengalami kan. Dan saya pernah ngalamin dia sedih banget sih. Pasti dong Pak ya. Jadi seperti itu ya, nanti apabila kerabat Unima mendapatkan ada sebuah telepon seperti itu dan pernah memang membeli ya, dia memesan barang, silakan aja dicek di www.beacukai.go.id dengan menu tracking ya di situ, nanti menggunakan nomor si pengiriman. Cek aja menggunakan nomor si pengiriman, nanti akan ketahuan tuh historinya. Historinya apakah ada tagihan, apakah barangnya memang bermasalah, itu ada semua di situ. Atau menggunakan aplikasi di Android ya, yaitu Mobile Bea Cukai. Silakan di-download di Android Mobile Bea Cukai menggunakan menu tracking, silakan menu nomor si pengirimannya dimasukkan, nanti akan keluar histori barang tersebut. Jadi jangan keburu percaya. Iya. Ya. Sometimes kalau cewek ya Pak, kebanyakan cewek ya yang Iya. kena gitu kan. Itu kalau udah ketemu misalnya di aplikasi dating itu kalau untuk misalnya kayak penipuan gini langsung pada percaya. Karena mungkin udah ganteng duluan orangnya. Oh ini ganteng nih, serius nih sama aku nih. Akhirnya mau nggak mau tetap harus ngeluar duit gitu ya Iya, buat betul. istilahnya nebus barang Iya. yang itu. Dan perempuan itu sifatnya kan agak lebih rela berkorban ya gitu. Gampang percaya deh. Apalagi yang suka sama bule gitu. Enggak ya boleh lagi. Oke, Keraton Unima, habis ini Ferdi bakal kepo lagi sama Pak Siswanto dan juga Mbak Lela berkaitan dengan contoh kasus lain dalam hal barang kiriman yang mungkin terjadi gitu kan, yang bahkan juga mengatasnamakan bea cukai penipuannya. Habis ini ya, tetap di Talk Show bersama Unima FM dan juga Bea Cukai Magelang. Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Masih disiarkan langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang, Ferdi Hasan ditemanin sama Pak Siswanto dan juga Mbak Lela dari Bea Cukai Magelang dan ngebahas seputar penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah, tadi sempat dijelaskan sama Pak C seputar tupoksinya, terus juga tipsnya biar tidak tertipu gitu kan, dan kasus-kasus yang di-share sama Pak C juga mungkin kalau Unima pernah ngalamin. Nah, Pak Siswanto,
Ada nggak sih kasus lain Pak yang berkaitan dengan barang kiriman ini Pak? Ya, baik Mas Ferdi. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mbak Lela ya bahwa Bea Cukai itu hanya mengawasi pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk negara Indonesia, ya kan? Jadi keluar masuk Indonesia. Untuk barang lokal di sini, contohnya ada kerabat Tunima yang beli barang di Instagram, contohnya contohnya beli sepatu, beli sepatu di Instagram. Barang tersebut dijual dari Jakarta semuanya. Berarti apabila nanti ada yang nelpon ngaku Bea Cukai, itu udah otomatis penipuan karena Bea Cukai tidak mengawasi barang lokal. Pengiriman barang lokal Bea Cukai sama sekali tidak terlibat di situ. Jadi apabila ada kerabat Tunima membeli barang pengirimannya dari dalam Indonesia, ada yang mengaku sebagai Bea Cukai, itu udah pasti adalah penipuan. Dan ini sering terjadi. Yes. Sering terjadi. Jadi ada sudah beberapa kali saya malah ada yang datang. Yang lapor ke BC Magelang. Iya. Karena dia ditelepon sama orang yang mengaku sebagai Bea Cukai. Akhirnya dia kan larinya ke kantor Bea Cukai terdekat kan, akhirnya kantor kami. Jadi dia ceritanya beli sepatu. Kemudian barang tersebut itu belinya di Jakarta. Kemudian setelah nggak lama dia ditelepon. Ada orang aku namanya Bea Cukai. Dan Mas Ferdi percaya nggak percaya, foto saya pernah digunakan untuk menipu. Beneran ini, Pak, serius. fotonya Pak iya, dipakai okay. Karena saya seorang selebritas. Aduh, soalnya udah lintas pulau Pak. Ya, jadi saya pernah bener. Jadi pernah foto saya dipakai itu. Untung aja nggak disandet sama dia. Kalau disandet mati saya. Untung aja. Jadi profil picture-nya ya, profil picture biasanya pakai WA ya, pakai WA itu ya profil picture itu Bea Cukai, gambar orang Bea Cukai, gambar orang Bea Cukai. Padahal dia mungkin ngambilnya nggak tahu di mana ya kan, mungkin di Facebook, mungkin juga di di Google. Kalau di Google mungkin wajah saya sudah banyak kali ya. Oh, Pak Sis punya medsos juga Pak Sis, bentar. Punya dong. Bisa jadi Pak dari medsos. Bahkan koran-koran pun sering memberitakan saya. Nggak percaya nih, nggak tahu beneran sih ya. Nah, jadi dia kemudian ditelepon sama orang aku Bea Cukai, profil picture-nya Bea Cukai, pasti langsung percaya dia kan. Iya. Ternyata dia telepon, bener ibu mau mesan barang ini, pasti dia bener kan karena habis memesan. Kemudian dia telepon bahwa barangnya bermasalah di kantor Bea Cukai, bilang gitu. Kantor Bea Cukai ini bermasalah dan harus ditebus uang sekian. Nah, kemudian dia bingung kan. Nah, apabila ibu nanti tidak mentransfer, maka kami akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat biasanya. Polisian setempat untuk menangkap ibu. Kan takut dia pasti kan. Bener. Dia langsung takut, habis takut kemudian dia transfer. Setelah transfer itu nggak puas sekali loh penipu itu, biasanya berkali-kali dia. Habis itu setelah ditransfer, dia ditelepon lagi bahwa barangnya ternyata masih belum selesai, harus ada tambahan biaya lagi. Ditransfer lagi. Itu sudah sering sekali terjadi seperti itu, Mas. Jadi si pembeli juga nggak tahu ya bahwa barang lokal itu sebenarnya Bea Cukai sama sekali nggak mengawasi. Jadi kalau ada yang ngaku Bea Cukai udah pasti itu penipuan. Kemudian orang kalau dalam keadaan takut, itu apapun akan dilakukan. Biasanya kan dia ngeblank. Akhirnya bahkan sedihnya ya, pernah ada orang itu transfer, dia tuh uangnya tuh ngutang ke teman-temannya gitu, ke tetangganya gitu, akhirnya buat transfer. Dan rekor saya yang pernah orang datang ke kami itu, rekor saya itu pernah ada nyampe 80 juta. 80 juta penipu. Dia nyampe 3 kali 80 juta, Mas. Itu sampai jual tanah dia. Aduh, kasihan bener tuh. Jadi memang penipu memang kejam bener ya. Benar. Itulah modus penipu tuh kayak gitu, kalau dia pinter istilahnya langsung ke ini ya Pak ya, ke intinya gitu. Betul. Untung saya nggak ada pengalaman ya. Nipu cewek juga nggak pernah ada. Alhamdulillah. Masa sih Pak? Berarti istrinya juga tertipu. Oh, bisa jadi Pak. Karena dengan buayan Pak Ses jadi mau gitu. Iya. Untung belum sadar ini. Jadi kalau untuk ruang lingkup yang ruang lingkup kerja Bea Cukai sendiri juga banyak kasus seperti ini Pak ya? Banyak sekali. Jadi memang kami itu masih dijadikan sebagai modus ya sama para penipu ini untuk melakukan penipuan. Jadi ingat ya Bapak, yang melakukan penipuan itu bukan oknum Bea Cukai, bukan ya. Jadi Bea Cukai nggak nipu-nipu seperti itu. Yang nipu adalah orang lain yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi apabila dicari, maka ya si penipu itu sebenarnya bukan Bea Cukai. Nah, kadang ada orang nanya, terus kenapa Pak Bea Cukai tidak menindaklanjuti?
nggak bisa karena itu bukan ranahnya bea cukai. Untuk penipuan kan ranahnya aparat kepolisian. Jadi kami nggak bisa untuk menindaklanjuti. Biasanya kami itu bekerja sama dengan kepolisian. Apabila ada penipuan nanti akan ditindaklanjuti untuk dilakukan masalahnya akan dilakukan penindakan lah ya, penindakan nanti telusuri penyidikan bisa dapat itu biasanya. Tapi ya karena yang nipu itu biasanya lokasinya itu bukan di kota tersebut kan. Jadi kalau dulu saya waktu tugas di Samarinda itu yang nipu posisinya tuh biasanya di Jawa, di kota Jawa, di Sumatera seperti itu. Jadi memang ya namanya sekarang udah dunia media sosial, HP sekarang kan nipu bisa dari mana aja ya. Nah seperti itu. Seperti itu Mas Ferdi, pengalaman untuk penipuan barang kiriman. Ya. Pasis kalau untuk yang penipu itu mengatasnamakan pejabat bea cukai itu biasanya untuk jabatannya yang sudah emang benar-benar tinggi atau gimana Pak? Yang kasus-kasus di sini itu yang ada gitu. sering terjadi. Jadi tadi kan udah disampaikan ya bahwa ada dua di sini, ada barang kiriman, ada lelang. Kalau yang pejabat-pejabat kroco kayak saya, yang biasa-biasa itu, aduh, yang gitu Pasis. yang biasa itu untuk barang kiriman, biasanya untuk barang kiriman. Tapi kalau untuk lelang, biasanya pejabat yang levelnya tinggi. Oke. Dan kemarin terakhir itu Kakan Wilman ya, Sulawesi ya, itu untuk mengatasnamakan itu, kemudian dia barang lelang. Tapi ditangkap kemarin, seperti ditangkap itu. Udah diproses juga Pak ya? Ya, udah diproses juga. Kadang lucunya nih Pak, ada yang pasang foto Dirjen Bea Cukai Pak. Nah, Tapi iya. lucunya Dirjen Bea Cukainya yang lama, padahal Dirjen Bea Cukai ada yang baru. Iya, jadi kayak ketahuan banget kalau dia nipu. Oke. Ini aku penasaran juga seputar kasus tentang lelang ini. Oke, langsung ke Mbak Lela aja deh, biar untuk menjelaskan Grawat 5 seputar modus lewat barang kiriman, kemudian untuk barang lelang gimana ini? Ya, untuk barang lelang nih, jadi Bea Cukai seperti yang disampaikan tadi ya, tugasnya kan mengawasi keluar masuknya barang ekspor atau impor. Untuk barang-barang tersebut berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk barang yang telah lebih 30 hari di TPS, tempat penimbunan sementara, dan tidak diselesaikan kewajibannya, maka akan menjadi barang tidak dikuasai atau BTD. Dan apabila busuk, maka akan dimusnahkan. Apabila karena sifat tertentu seperti tidak tahan lama, berbahaya, maka bisa dilelang sepanjang bukan barang lartas. Untuk barang lartas yang lebih dari 60 hari akan menjadi barang milik negara atau BMN. Nah, tren kedua, untuk barang lartas yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar, maka akan menjadi barang dikuasai negara atau BDN. Begitu juga barang hasil tegahan bea cukai akan menjadi barang dikuasai negara. Itu pun sama apabila busuk akan segera dimusnahkan. Kemudian yang tidak tahan lama akan dilelang kecuali barang lartas. Sedangkan barang lartas yang telah lebih dari 30 hari setelah dinyatakan tidak dikuasai negara akan menjadi barang milik negara. Aturan yang ketiga, untuk barang yang statusnya merupakan barang milik negara, peruntukannya yang pertama, penjualan secara lelang apabila secara ekonomis lebih menguntungkan negara. Yang kedua, penetapan status penggunaan sebagai surplus instansi pemerintah. Yang ketiga, hibah, dan yang keempat, dimusnahkan. Wow, ternyata itemnya ada 3 yang harus Grawat 5 ketahui berkaitan dengan barang lelang gitu Grawat 5 ya. Nah, tadi disebutkan kalau ada barang yang dapat dilelang. Berarti benar dong, bea cukai bisa mengadakan lelang? Tidak dong ya Pak. Kalau yang berwenang melakukan lelang itu di kantor pelayanan kekayaan negara atau di bawah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ya Pak Sis. Iya betul. Jadi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Iya, kurang mohon maaf. KPKNL. Betul. Jadi gimana nih Pak untuk penjelasan seperti ini yang apa benar bea cukai itu bisa mengadakan lelang? Jadi tadi disampaikan Mbak Lela, perlu di garis bawah di sini bahwa lelang benar. Jadi kadang mungkin orang dengar bea cukai melakukan lelang. Seperti kan. Gitu memang ya? barang yang di bawah pengawasan bea cukai memang ada yang dilelang. Ada yang dilelang. Yaitu tadi diceritakan ya bahwa ada barang-barang contohnya, jadi begitu barang sampai ke dalam negeri nih, kan ditimbun di pelabuhan TPS di pelabuhan namanya TPS ya, atau tempat penimbunan kontainer. Nah, di situ apabila 30 hari, sudah 30 hari itu ada yang bisa dilelang. Apabila dia sifatnya mudah busuk segala macam itu bisa dilelang, membahayakan segala bisa dilelang. Tapi apabila itu bukan barang lartas ya, barang lartas itu barang larangan dan pembatasan. Nah, kalau barang larangan dan pembatasan itu menjadi barang milik negara. Bisa dicek di mana Pak barang lartas? Barang lartas di NSW ya, di NSW. Tapi di sini jadi seperti ini. Jadi barang-barang tersebut memang ada untuk dilelang tuh ada yang dilelang. Tetapi penyelenggara di sini adalah bukan bea cukai. Sekali lagi ya. Jadi setelah barang itu dinyatakan bisa dilelang, penyelenggaranya adalah KPKNL, kantor
Kantor apa tadi? Pengawasan Pelayanan kekayaan negara dan lelang. Ya, KPKNL ya, yang menyelenggarakan KPKNL. Tapi nanti pelaksanaannya bisa barang tersebut berada di pengawasan Bea Cukai bisa. Jadi yang mengadakan KPKNL nanti begitu ngikutin lelang, nanti ngebit segala macam itu nanti barangnya memang posisinya di Bea Cukai. Bisa itu memang. Tapi di sini apabila ada orang yang tiba-tiba nelpon ngaku sebagai Bea Cukai kami mengadakan lelang, itu udah pasti penipuan karena Bea Cukai tidak pernah melaksanakan lelang. Yang melaksanakan lelang adalah KPKNL. Ya, itu perlu digarisbawahi, Mas. Jadi itu ya Ketua Dima ya, harus paham seputar lelang ini. Nah, lalu bagaimana modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai dalam hal lelang ini? Jadi kok penasaran ya, tadi kan barang kiriman udah jelas gitu. Nah, untuk yang lelang ini seperti apa kasus-kasusnya? Ya, modusnya ini sebenarnya banyak ya. Ada yang menawarkan dengan broadcast melalui chat di WA, WhatsApp ya. Atau melalui postingan Instagram dengan menawarkan barang-barang dengan harga yang murah. Kemudian ada yang memang tiba-tiba menelpon mengaku sebagai Bea Cukai, memberitahukan ada lelang. Biasanya sering terjadi adalah menawarkan mobil, motor, terus barang elektronik ya, dengan harga murah dan bilangnya itu adalah barang hasil sitaan Bea Cukai. Itu paling gampang tuh. Jadi ini barang sitaan Bea Cukai, orang langsung percaya hasil sitaan Bea Cukai, langsung senang ya kan, nanti, gitu. pasti harganya murah seperti itu. Padahal namanya sitaan Bea Cukai itu prosesnya nggak segampang itu kan. Setelah di situ semuanya ada barang lartas contohnya dan bisa dilelang, itu nanti dilelang pun prosesnya itu nggak seperti itu. Prosesnya ada yang melanggar tadi ya KPKNL. Jadi kalau ada yang ngaku Bea Cukai itu pasti penipuan. Kemudian si penipu akan minta ditransfer sejumlah uang untuk DP atau bahkan udah full sekalian. Nah biasanya karena tergiur dengan harga yang murah, orang akan langsung transfer ke rekening tersebut. Dan ini udah sering banget, Mas. Bahkan ada yang pernah ke kantor saya itu dia beli motor katanya, beli motor katanya hasil sitaan Bea Cukai. Habis itu tapi untungnya orangnya ini pintar, dia ke kantor dulu Bea Cukai, kemudian kemudian di apa namanya? Jadi satu modus penipu yang paling gampang dikenalin adalah ajak dia untuk melakukan video call. Nah, kalau dia video call pasti bener. Dia berada di ruangan gelap yang tidak kelihatan mukanya. Dan otomatis di reject dong Pak kalau misalnya dia ajak video call. Biasanya di reject, paling gampang ya. Jadi kalau Kerabat Unima ada yang ngaku-ngaku sebagai Bea Cukai, langsung aja diajak video call, ya kan, video callan, mesra-mesraan, pasti dia nggak bakalan mau, dia, pasti kalau semuanya dia mau, pasti dia berada di ruangan gelap dan nggak kelihatan mukanya, seperti itu. Kemudian dia waktu itu dia ini ya video call, kemudian dia berada di ruangan gelap, kemudian di kantor Bea Cukai dia kemudian dilibatkan wajah saya, wajah Bea Cukai langsung ditutup sama dia. Aduh. Iya, langsung ditutup sama si penipunya. Itu seperti itu. Wah, ternyata ini ada di Bea Cukai beneran. Bener. Yeah. Dan intinya kawan Bima dan juga Ketua Dima harus cerdik dan pinter jadi orang ya, smart people gitu. Kalau misalnya ada modus-modus seperti ini, udah dicek aja langsung ke Bea Cukai gitu ya. Jangan sampai kamu tuh terjerumus dan terhipnotis juga untuk ikuti alur pikiran mereka gitu, Ketua Dima ya. Iya, betul. Jadi gini Mas, apabila memang nanti semuanya ada yang pernah ketipu gitu, kemudian biasanya dia kan nggak sekali kan, biasanya telepon terus. Nah itu nanti buang aja nomornya, karena apabila dia di blok nanti biasanya dia nelpon pakai nomor lain. Buang aja nomor kita buang aja, diganti. Itu pengorbanan terakhir yang harus dilakukan memang daripada karena orang dalam keadaan takut itu biasanya akan kepikiran terus dan dia yaitu alam di bawah sadarnya dia akan ngikutin orang yang menakut-nakuti biasanya seperti itu. Jadi buang aja nomornya. Nomor kita ya. Itu adalah salah satu jalan terakhir yang harus Ketua Dima lakukan ya. Nah, gimana nih tipsnya dong untuk Ketua Dima dan kawan Bima agar tidak tertipu dengan iming-iming lelang tersebut? Secara lelang kan juga harganya lebih ekonomis, lebih juga mungkin wah ini kok murah banget ya Ketua Dima, silakan. Nah, kita kan udah tahu tadi kalau Bea Cukai itu tidak mempunyai kewenangan untuk melelang barang-barang. Sehingga apabila ada yang menawarkan penjualan barang lelang hasil sitaan Bea Cukai selain dari KPKNL, itu adalah bohong ya, bohong, nggak mungkin. Kalaupun tidak mengaku Bea Cukai, tapi kalau menawarkan barang-barang yang harganya murah, tidak masuk akal, kayak iPhone yang
harganya jutaan dijualnya 200.000 kan nggak mungkin ya. Itu Iya, iya. jangan langsung percaya, harus cari tahu dulu itu penipuan atau bukan gitu Mas Ferdi. Oke, jadi cukup jelas Kerabat Unima gitu kan, biar tidak tertipu atas iming-iming yang mengatasnamakan bea cukai gitu. Ya harus pinter, smart people Kerabat Unima, ya nggak sih? Oke, habis ini bakal Ferdi share, pertanyaan sudah masuk di 0811 2533 876. Terima kasih sudah bertanya seputar tema kita kali ini. Luar biasa banget Kerabat Unima, ya nggak sih? Penipuan mengatasnamakan bea cukai. Habis ini ya, barengan Bea Cukai Magelang. Radio Talk Show FM masih bekerjasama dengan Bea Cukai Magelang, dan pastinya kali ini kita bakal share pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876 untuk memperebutkan 2 merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Saya mau Pak Siswanto. Pak, besok kalau lagi talk show buat Ferdi ada Pak. Bercanda Pak, kan udah punya di sini kok Pak ya. Oke, kalau terima kasih sudah gabung ya. Ini aku langsung aja ke Pak Agus di Mertayudan. Pak Agus bertanya, selamat siang Ferdi dan juga Pak Siswanto dan narasumber lainnya. Saya mau baca di sosmed jual beli barang lelang bea cukai, contoh barang elektronik. Apa itu resmi, apa penipuan? Dari Agus di Mertayudan, silakan. Ya, jadi begini Pak Agus. Lelang itu perlu digarisbawahi adalah yang melaksanakan adalah KPKNL ya. Yes. Bukan bea cukai, itu perlu digarisbawahi. Jadi apabila di media sosial itu udah otomatis pasti adalah penipuan. Yeah. Jadi bisa melaksanakan lelang hanya satu, menggunakan website lelang.go.id atau menggunakan HP itu Android, bisa di-download Lelang Indonesia. Aplikasi Lelang Indonesia itu resmi dari KPKNL. Jadi apabila dari ada media sosial itu mengiklankan ada lelang, udah pasti nipu, itu udah pasti, karena dia nggak sama sekali nggak berwenang untuk melakukan lelang. Dia juga aja nggak berwenang, apalagi media sosial semacam itu. Jadi satu tadi lewat lelang.go.id atau melalui Lelang Indonesia di Android. Ya, nanti kalau bila melalui situ memang ada pengumuman lelang, itu udah benar ya. Kalau di selain itu ya itu apa namanya udah bisa dipastikan adalah penipuan. Seperti itu Mas Ferdi. Oke, Mas Rizal di Metro Square, Ferdi dan narasumber obrolan menarik perihal penipuan berkedok mengatasnamakan bea cukai, karena saya pun pernah menjadi korban penipuan kala itu dengan iming-iming harga murah. Dengan alasan barang ditahan di pihak bandara, saya diminta transfer sejumlah uang agar barang bisa dikeluarkan ya, seperti kena hipnotis, dan saya pun transfer. Akhirnya meminimalisir hal yang saat ini mungkin masih terjadi pada masyarakat awam pastinya. Dalam hal ini apakah dari bea cukai juga ada tindakan pemberantasan penipuan ini ya Pak ya, mengingat saingan seringnya mereka mengatasnamakan bea cukai. Ya, jadi bea cukai itu tidak berwenang untuk melakukan pemberantasan penipuan ya. Iya. Kita hanya melakukan pemberantasan penyelundupan barang misalnya. Pemberantasan penyelundupan barang, pemberantasan rokok ilegal bisa. Tapi kalau penipuan itu memang wewenangnya kepolisian ya, bukan bea cukai. Tapi kami hanya satu melaksanakan himbauan atau sosialisasi seperti ini. Kita melaksanakan sosialisasi baik lewat radio, lewat YouTube dan sebagainya, bahwa modus seperti itu modus penipuan, itu seperti itu. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan kepolisian ya, apabila terjadi penipuan kita melakukan koordinasi. Mungkin setelah itu soal kepolisian akan dilakukan kelanjutan ya, tindak lanjut seperti itu. Yeah. Jadi bea cukai nggak bisa melakukan tindak lanjut penipuan, itu nggak bisa, hanya kepolisian yang berwenang, seperti itu Mas Ferdi. Tapi kalau misalnya tadi benar-benar dia melakukan pembelian dari luar negeri, dia bisa ngecek lewat www.beacukai.go.id. Jadi kalau misalnya dia memang benar-benar membeli barang dari situs luar negeri ya, seperti Amazon, boleh menyebut? Boleh, nggak apa-apa, biar pada tahu. Ya, bisa di-tracking. Oke. Ya, barang kirimannya. Oke, terima kasih ya. Ini ada juga, bentar. Oke, Mbak Lea di Magelang penasaran, penipu dari mana dapat data tentang membeli barang kita gitu? Ya, jadi seperti ini. Kalau dia barang lokal ya kan, sebenarnya lewat Instagram, lewat Facebook, itu barang lokal. Itu yang jual adalah penipunya. Jangan salah ya. Itu yang jual adalah penipunya. Jadi bukan pihak lain yang menipu, itu bukan. Jadi yang menjual adalah penipunya. Tapi apabila itu barang impor di sini ya, barang impor kemudian memang benar-benar dia pesan barang luar negeri, kemudian ada yang nelpon, itu dia kita tidak bisa menentukan bahwa bocornya di mana ya. Yang jelas itu bea cukai itu tidak pernah untuk seperti ini ya, Pak ya, membocorkan seperti itu, karena di situ banyak yang terlibat ya. Apabila barang masuk ke dalam negeri di bandara segala macam itu
nanti kan yang terlibat nggak cuma bea cukai hanya melakukan pengawasan, kemudian pengumpulan penerimaan negara ya, bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Tapi yang di sini yang melaksanakan pengiriman barangnya kan bukan bea cukai sebenarnya kan. Ya, jadi banyak yang terlibat. Jadi kita tidak bisa menuduh salah satu di situ. Terima kasih Mas. Jadi penjual bisa menipu juga Pak ya. Iya. Kan biasanya bisa ditandain sih Mas, kalau misalnya Instagram nih, biasanya kolom komentarnya tuh dimatikan. Jadi dia menampilkan harga-harga murah, tapi dia kolom komentarnya dimatikan. Bisa sebagai tanda juga sih Mas itu. Dan mungkin ada followers yang palsu juga ya, beli Iya. gitu. Oke, Azril di Japunan. Halo Azril. Waalaikumsalam, saya Azril mau tanya, benar tidak sih harga yang ada di lelang.go.id harganya lebih murah dan gimana cara ikut lelang di sana? Oh, ikut lelang? Sama, saya seperti ikut juga. Bisa Pak ikut kayak gitu Pak? Lebih saingan. Bisa. Tahapannya biasanya pertama buka Tahapannya jelas, kalau ini kok jadi malah cerita lelang. Tapi nggak apa-apa, ini pemahaman aja ya, pemahaman aja bahwa boleh. kita apabila udah install semuanya lelang Indonesia ya, kemudian kita lihat itu ada diumumkan lelang. Kemudian yang pertama adalah kita memang harus mendaftarkan diri dulu ya di lelang Indonesia tersebut. Yes. Setelah mendaftarkan diri, kita menaruh jaminan. Menaruh jaminan itu jaminannya ditetapkan sama KPKN tersebut. Ditetapkan besarannya berapa. Setelah itu kita menaruh jaminan di bank. Habis itu baru bisa ikut lelang. Ikut ngebid istilahnya lah, ngebid. Nah, tergantung nanti dia close bidding atau open bidding. Kebetulan saya pengalaman ya. Kemudian saya sebenarnya ini ya, saya habis itu untuk melihat barangnya secara langsung ya, itu kan kita nggak bisa percaya langsung ya, karena di sini yang ikut lelang kan banyak, bisa dari bank, bisa dari kantor pemerintahan, itu bisa kan, bebas. Nah di situ nanti tapi penyelenggaranya adalah KPKNL. Nah terus setelah kita naruh jaminan, kita biasanya ngubungin si pelelangnya, baik bank atau apapun di situ ada keterangannya, kita ngubungin, habis itu kita lihat lokasinya, setelah yakin baru ikut ngebid. Ngebid. Nah kalau menang baru nanti melunasi tadi kan jaminan ya, jaminan itu biasanya nilainya 30%. Nah setelah itu baru dalam waktu 5 hari kita melunasi. Setelah lunas baru nanti balik nama dan segala macam. Biaya provisinya adalah 2%. Lengkap sekali saya. Pernah menang nggak Pak? Pernah menang lelang? Enggak. Karena jadi kayak ini berasa back to university ya Pak, pas kuliah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan bagus Ya kok. makanya itu saya jadi dulu kayak gitu juga Peluang ya. bisnis. Bener. Azril silakan Azril, kalau mau ikut lelang bisa langsung ke lelang.go.id ya. Oke, terima kasih buat Desi di Salaman. Adakah aplikasi untuk tracking atau ngecek kalau barang yang kita beli sudah dicek dan lolos dari pemeriksaan bea cukai supaya pas ada telepon yang diduga penipu kita bisa terhindar? Ya, ini wajib dimengerti dan dihafalkan ya, dihafalkan sama kerabat Unima. Yang pertama bisa melalui www.beacukai.go.id. Nanti ada menu tracking di situ di bagian bawah. Tracking barang kiriman. Ya, tracking barang kiriman. Kemudian bisa install di Android menggunakan mobile bea cukai. Nama aplikasinya adalah mobile bea cukai. Itu juga ada menu trackingnya. Silakan masuk ke menu tracking, kemudian masukkan nomor resi, nomor resi pengiriman. Habis itu akan muncul historinya. Barangnya posisinya di mana? Apabila ada tagihannya berapa? Ada di situ semua. Kan banyak yang tagihan, semuanya memang barangnya harus sudah melewatin batas ini ya, maksudnya sekarang dibayar semua ya, $3 terus sampai $100. Nah itu itu kan harus bayar semua sekarang. Yes. Ya. Nanti tagihannya berapa? Nanti bisa dilihat di situ, di aplikasi tersebut. Jadi apabila ada yang ngaku-ngaku, biasanya itu dia tidak memberikan nomor resi pengirimannya karena dia nomor penipu ya kan. Bener. Apabila dikasih nomor resi pengiriman pun dicek pasti barangnya nggak ada, namanya juga penipu. Itu seperti itu. Ya, penipu yang upgrade dia juga kadang punya website sendiri yang dia rencanakan. Jadi kan kadang mengecoh, ternyata ada tapi di www.beacukai.go.id nggak ada resinya, berarti kan penipuan. Jadi pinternya penipu tuh Iya, sampai segitunya bikin website palsu. Saya tidak mau jadi penipu para wanita. Waduh. Saya mau belajar yang pasis aja dah ya. Oke. Saya kan setia setiap tikungan ada. Jangan dicontoh ke waktu ini dengan Bima ya. Pokoknya jangan dicontoh melakukan pasis, mantap ya. Mas Didi di Mertayudan, apa saja modus yang sering digunakan dan bagaimana pencegahannya, Pak? Apa tadi sih? Modus. Pasis mah kalau sama kuliner langsung ini ya, tertuju. Modus yang sering digunakan, Pak, ini. Modus penipuan. Itu tadi ada dua ya, bahwa satu adalah melalui barang kiriman, yang kedua adalah melalui lelang.
Jadi jangan percaya kalau lelang barang murah sitan bea cukai. Udah biasanya udah otomatis inilah apa Bisa namanya? dicek langsung Bisa dicek langsung di lelang.co.id. lelang.co.id. Oke. Ini Safira sepertinya out of the topic, Pak. Gimana nggak apa-apa? Coba dibacakan aja. Oke. Bacakan aja. Halo Safira, izin bertanya. Kan saya baca literatur tentang dasar kebijakan pelaksanaan lelang bea cukai, dasar kebijakan dan dari dilelangnya barang tegahan. Bener kan Pak? Tegahan ya Pak? Iya, betul. Bea cukai yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Boleh nggak sih dikasih contoh barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai, dan barang yang menjadi milik negara? Terima kasih Safira, mahasiswa Urut-urutannya, sejati ya. Waduh. Ini Mahasiswa teladan dari pertanyaannya- leader. Pertanyaannya ini membuat saya langsung berkedip aja. Karena ya Simpel ini aja, sangat Pak, sangat contohnya, teknis Pak. nih, sangat teknis. Jadi berdasarkan PMK 178 tahun 2019 ini pertanyaan bagus nih. Ini dapat hadiah nanti. Oh, serius Pak? Safira loh. Ya, jadi yang perlu dipahami pertama adalah perlu dipahami ada namanya barang lartas ya. Barang larangan dan pembatasan, yaitu barang yang bisa diimpor di sini karena kita bicara impornya. Bisa diimpor apabila mendapatkan izin dari instansi terkait. Itu barang pembatasan ya. Kalau barang larangan ya memang nggak boleh diimpor. Jadi apabila ada barang larangan, udah otomatis itu langsung menjadi barang BMPN atau bisa dikembalikan ke negara asal. Untuk barang larangan. Kemudian dan pelakunya bisa kena pidana kalau barang larangan. Kemudian kalau pembatasan bahwa barang tersebut bisa diimpor asalkan ada izin dari instansi terkait. Itu ya, lartas. Oke. Sekarang kita kembali ke PMK 178. Jadi di situ ada 3 jenis kategori barang di situ. Ada namanya barang tidak dikuasai, ada barang dikuasai negara, dan ada barang menjadi milik negara. Untuk barang yang tidak dikuasai adalah untuk barang yang telah lebih 30 hari di TPS. Jadi begitu barang nyampe pelabuhan, setelah 30 hari tidak diselesaikan ya kewajibannya sama si pemilik barang. Jadi dia tidak memberitahukan ke bea cukai namanya PIB ya, pemberitahuan impor barang. Dia tidak memberitahukan PIB, maka barang tersebut akan menjadi barang tidak dikuasai. Iya. Nah, jadi contohnya apa Pak? Ya semua barang. Semua barang yang diimpor setelah nyampe TPS dan lebih dari 30 hari tidak diberitahukan ke bea cukai, tidak membuat PIB, maka menjadi barang, statusnya menjadi barang tidak dikuasai negara. Namun apabila barang tersebut busuk, maka akan dimusnahkan. Contohnya busuk berarti contohnya ngimpor makanan yang basah ya. Kalau ngimpor daging semuanya, ngimpor daging, ngimpor bebek, daging bebek maksudnya daging bebek itu kan bisa dia menggunakan freezer ya di situ ya, menggunakan pendingin apabila lebih dari 30 hari dan mungkin cepat busuk gitu ya, busuk dan ternyata freezernya mungkin rusak atau gimana, dengan busuk itu akan dimusnahkan. Kemudian apabila berbahaya maka bisa dilelang. Berbahaya tidak tahan lama itu bisa dilelang. Contohnya buah. Nah, buah ini kan dia tidak tahan lama ya, daripada nanti Busuk. menjadi busuk itu bisa dilelang. Bisa dilelang di sini. Berbahaya contohnya di sini kayak freon, kemudian kayak bahan peledak segala macam ya. Itu nanti bisa setelah 30 hari bisa dilakukan lelang. Kemudian untuk barang yang lartas tadi saya bilang ya, yang harus ada izin itu apabila setelah 60 hari dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, ini akan menjadi barang milik negara. Jadi 60 hari akan menjadi barang milik negara. Setelah di TPS ini ya 60 hari akan menjadi barang milik negara. Kemudian untuk barang yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar. Jadi contohnya gini, saya ngimpor contohnya ngimpor makanan. Kemudian saya beritahukan ngimpor ngimpor makanan, saya beritahukan ngimpor plastik semuanya kan. Nah, kan beda kan? Nah, ini kan berarti diberitahukan tidak benar. Ataupun saya ngimpor barang tapi saya tidak memberitahukan ke bea cukai melalui PIB. Itu akan langsung menjadi barang dikuasai negara. Begitu juga barang hasil tegahan. Barang hasil tegahan contohnya seperti ini. Barang tersebut contohnya barang diimpor tapi dia tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan, begitu dicek barangnya, wah ada barang nih. Ternyata dia dia contohnya memberitahukan satu, tetapi ternyata ada 3 dan barang itu beda. Jadi kan barang yang 2 ini tidak diberitahukan, berarti kan? Ataupun semuanya ngimpor 1 kontainer, beritahukan 1 kontainer, ternyata dapat 2 kontainer semuanya nih ya. Itu kan berarti dia tidak diberitahukan. Itu menjadi barang
dikuasai negara, langsung menjadi dikuasai negara, langsung itu disebut dengan disita ini, disita itu dikuasai negara, langsung diambil negara, menjadi barang dikuasai negara. Kemudian itu pun sama ya, apabila busuk juga akan dimusnahkan. Kemudian apabila tidak tahan lama juga sama, bisa dilelang. Itu ya, kita udah dua nih ya, barang tidak dikuasai menjadi barang, sekarang kedua adalah barang dikuasai negara. Kemudian untuk barang menjadi milik negara tadi ya, yang barang tidak dikuasai setelah 60 hari akan menjadi barang milik negara. Barang milik negara. Kemudian apabila barang yang dikuasai negara dan dalam waktu 30 hari ternyata tidak diselesaikan, itu juga akan menjadi barang milik negara. Agak mumet ya? Ya sama. Emang ini untuk ngapalnya mah agak ini harus mendalami, membacanya harus pelan-pelan. Itu ya, jadi barang terus contohnya barang lartas contohnya nih ya. Contohnya barang lartas. Contohnya mobil. Mobil itu kan dia harus ada impor namanya SPI ya, surat perizinan impor kendaraan bermotor contohnya ya. Kemudian sama si pemiliknya itu tidak diselesaikan. Ini kan termasuk barang lartas nih. Setelah 30 hari dinyatakan barang dikuasai negara dan setelah kemudian tambah lagi 60 hari tidak diselesaikan juga kan menjadi barang milik negara. Barang milik negara ini penyelesaiannya menjadi 4 tadi disertakan sama Mbak Lela. Yang pertama bisa dilelang. Ini lelangnya pun kita lihat apabila bernilai ekonomis ya. Contohnya mobil dimusnahkan kan, ngapain dimusnahkan? Bisa dilelang ya kan? Nah itu bisa dilelang. Menjadi barang negara bisa dilelang. Kemudian penetapan status penggunaan. Ini juga mobil dimana kan. Ini daripada dilelang ada instansi lain tuh yang butuh. Contohnya dari TNI atau polisi punya butuh mobil gitu kan. Akhirnya dikasihkan ke instansi lain. Di sini jadi penetapan status penggunaan sebagai sarpras instansi pemerintah. Jadi itu ya. Kemudian bisa dihibahkan. Contohnya dulu pernah dengar ya ada bawang ini kan, ini tegalan ini biasanya bahasa penyelundupan tuh. Kalau penyelundupan berarti tidak diberitahukan itu kan, itu menjadi langsung menjadi barang milik negara karena barang lartas ya, barang lartas dan itu tidak diberitahukan menjadi milik barang negara. Kemudian itu bisa juga dihibahkan, contohnya dihibahkan ke masyarakat sekitar, itu bisa juga dihibahkan. Kemudian dimusnahkan, kalau dimusnahkan tadi ya yang busuk segala macam itu bisa dimusnahkan. Biasanya kosmetik dari luar negeri itu ya Pak ya, ya kan nggak ada kosmetik, ada bomnya bisa dimusnahkan. Narkotik ya kan, narkoba itu kan, kalau ini bisa dimusnahkan. Itu seperti itu Mas. Terima kasih Safira ya udah bertanya seputar peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019 ya. Langsung keperingat nih tanya. Oke, silakan narasumber boleh memilih 2 penanya terbaik. Ya, silakan. yang pertama Safira yang terakhir itu ya, Safira terakhir, kemudian yang pertama Pak Agus ya, Pak Agus Mertoyudan. Ya, Pak Agus Oke, siap. Mertoyudan. Terima kasih buat narasumber sudah menjawab pertanyaan. Congratulations buat Safira dan juga Pak Agus di Mertoyudan mendapatkan merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Closing statement silakan. Ini perwakilan aja Pak ya. Mbak Lela aja. Mbak Lela silakan. Mbak Lela silakan closing statement. Enggak gue. Iya. Saya mikir dulu. Ada kok, itu ada. Ya. Pasti pingpongnya cepet ya, langsung dus ke Mbak Lela gitu. Ya. Oke, silakan Mbak Lela. Sekali lagi kami himbau untuk berhati-hati jika ingin membeli barang lewat media sosial dan kemudian ada yang menghubungi mengatasnamakan petugas bea dan cukai yang memberitahukan adanya lelang bea cukai dan meminta pembayaran melalui rekening pribadi, dapat dipastikan bahwa itu penipuan. Karena pembayaran yang resmi tidak melalui rekening pribadi melainkan langsung ke kas negara melalui sistem billing. Yes. Bagi pendengar semua, setelah mengetahui ini, kami harapkan dapat menyebarluaskan info ini kepada saudara dan kerabatnya agar tidak ada orang-orang terdekatnya yang menjadi korban penipuan. Oke. Seperti itu. Terima kasih narasumber yang sudah hadir di Unima FM dari Bea Cukai Magelang, Pak Siswanto, pejabat fungsional Bea Cukai ahli pertama, ada Mbak Lela pelaksana pemeriksa Bea Cukai. Ya, terima kasih banyak sudah di Unima FM ini dan juga kerabat Unima serta kawan Bima. Terima kasih banyak. Kalau gitu Ferdi pamit, semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.